Baik, jazakallah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini di waktu dan gelombang yang sama, insya Allah di channel Google Meet dan Facebook Sekolah Bunyan Indonesia. Sore ini kita kembali bertemu walaupun tanpa bertatap muka secara langsung melalui media Google Meet dan Sekolah Bunyan Indonesia. Tapi tentunya tanpa mengurangi kajian atau esensi nanti materi yang akan kita berikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan sore ini dan seterusnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi para jamaah semuanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para asatid, para orang tua siswa, dan juga para guru Sekolah Bunyan Indonesia, para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mencoba melanjutkan insya Allah nanti berkaitan dengan seri pendidikan Islam yang sesuai dengan yang saya janjikan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan coba secara lebih spesifik lagi bagaimana tantangan lembaga pendidikan Islam khususnya di Indonesia. Tentunya sekali lagi ini adalah pandangan-pandangan saya selaku orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dan khususnya di lembaga pendidikan Islam. Walaupun tidak semua lembaga pendidikan Islam telah saya nikmati, tapi paling tidak dari beberapa referensi ataupun literasi yang kita peroleh itu akan menjadi gambaran kita tentang bagaimana tantangan lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya lembaga pendidikan Islam. Bapak Ibu dan para asatidz, teman-teman semuanya, perkembangan masyarakat dunia pada dekade tahun ini terus mengalami perubahan, ya. Kita sebagai masyarakat dunia mau tidak mau dipaksa untuk ikut dalam perubahan tersebut. Perubahan tersebut bisa kita lihat bagaimana arus globalisasi yang sekali lagi tidak terelakkan lagi kita rasakan oleh manusia di dunia ini. Ciri-ciri dari globalisasi itu salah satunya adalah bagaimana arus informasi, pertukaran informasi itu berkembang secara pesat, ya. Kemudian penguasaan pada bidang teknologi
itu menjadi meningkat juga. Jadi boleh dikatakan kita ini sedang berada di zaman yang perputaran informasinya sangat cepat sekali. Nah, oleh karena itu tentunya dari kondisi global yang ada ini tidak akan lepas juga akan mempengaruhi dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Lebih khusus lagi di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam menjawab tantangan era globalisasi sekarang ini, akan coba kita bedah sedikit pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana lembaga pendidikan Islam menjawab tantangan zaman, pemenuhan kebutuhan masyarakat, ya, melalui program-program lembaga pendidikan yang digulirkan. Tentunya ini tidak mudah karena memang sekali lagi kita hidup di zaman yang arus informasi begitu cepat, dan tentunya banyak pihak-pihak yang dalam tanda kutip yang tidak suka dengan Islam akan terus berusaha juga untuk menghadang arus pendidikan Islam yang sedang kita jalankan sekarang ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para asatidz dan para guru Sekolah Bunyan Indonesia dan masyarakat, ya. Lembaga pendidikan Islam itu adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang tentunya dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku atau karakter seseorang atau individu menjadi lebih baik, ya, melalui interaksi bi'ah dan lingkungan di sekitarnya. Tentunya dalam konteks ini kita berbicara penanaman karakter atau mungkin penanam konsep yang lebih jelas, yaitu tentang nilai-nilai Islam, karena kita berbicara tentang lembaga pendidikan Islam. Secara garis besar, pendidikan Islam di Indonesia itu ada 3, kalau kita kelompokkan, ya. Yang pertama, lembaga pendidikan informal, ya. Kemudian lembaga pendidikan non formal, dan yang ketiga, lembaga pendidikan formal. Walaupun pada kajian sore hari ini kita mencoba untuk sedikit fokus pada lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah, ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para guru, ya. Yang pertama, pendidikan informal. Pendidikan informal di sini yang dimaksud adalah pendidikan keluarga. Keluarga adalah lembaga terkecil, ya, dari pusat pendidikan. Kalau kita mengenal ada 3 pusat pendidikan, ya. Salah satu yang pertama itu adalah pendidikan keluarga. Nah, di dalam keluarga inilah tempat seharusnya meletakkan dasar-dasar kepribadian didik anak-anak kita. Mulai dari sejak kecil, karena memang lebih besar interaksi anak itu lebih besar adalah di rumah dengan kedua orang tuanya. Oleh karena sebenarnya penanaman karakter dasar-dasar kepribadian lebih tepat adalah dilakukan oleh orang tua sendiri atau orang tuanya sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dan di
akhir hadis tadi disebutkan ya, bahwa sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan secara fitrah. Hadis ini dilanjutkan, maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Majusi, Yahudi ataupun Nasrani. Saya tidak akan membahas terlalu detail tentang fitrah karena insya Allah ada ustadz-ustadz yang lebih pakar di bidang tafsir hadis dan Al-Quran. Tapi inilah kenyataan bahwasanya memang agama kita mengajarkan bahwa pendidikan yang utama itu adalah pendidikan di keluarga kita. Ya. Karena juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Peliharalah dirimu dan keluargamu itu maksudnya adalah didiklah keluargamu agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Nah, ini adalah lembaga informal, kalau dibilang lembaga pertama dari pusat pendidikan yang ada di negara kita, di Indonesia. Dan ini tentunya sangat sejalan sekali karena memang agama kita sekali lagi menganjurkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan di awal itu adalah pendidikan di keluarga. Yang kedua, yaitu lembaga pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang ada di masyarakat. Ya, biasanya pendidikan ini berupa pengajian-pengajian, ya, kemudian majelis taklim dan sebagainya. Kalau untuk pengajian-pengajian biasanya memang yang lebih banyak itu dihadiri oleh para ummahat ya, ibu-ibu biasanya ya. Walaupun kita lihat memang beberapa untuk pengajian sekarang ini sudah mulai tidak hanya ibu-ibu saja, di beberapa pengajian misalnya Ahad pagi dan sebagainya, itu mulai bapak-bapak sudah mulai terlibat aktif di situ. Tentunya ini menjadi hal yang patut kita syukuri karena jangan sampai tidak ada keseimbangan antara pemahaman oleh seorang ibu dan para ayah. Yang ketiga, kita membagi yaitu dalam skop lembaga pendidikan formal, ya, atau yang lebih terkenal dengan sekolah, gitu ya. Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan yang dari 3 pusat trilogi pendidikan tadi yang sangat penting juga karena memang sekolah memberikan fasilitas untuk pendidikan anak, ya. Dari pendidikan orang tua di rumah tadi yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, pendidikan di sekolah ini selanjutnya bergeser gitu ya, tanggung jawabnya, karena mungkin orang tua apalagi di zaman sekarang dengan beberapa kesibukan dan sebagainya, kedua orang tuanya kerja dan sebagainya, akhirnya menyerahkan tanggung jawab itu kepada sekolahan. Nah, nanti akan kita lihat lagi secara lebih dalam. Nah, di sekolahan itu yang berfungsi dalam mendidik anak atau siswa tentunya adalah para guru, ya, dan para asatidz tentunya. Nah, lembaga pendidikan di kemarin yang saya tawarkan yang bisa menjadi salah satu solusi dari problematika pendidikan di Indonesia itu adalah salah satunya lembaga sekolah Islam terpadu. Karena memang
berapa pengalaman kita teman-teman di Sekolah Islam Terpadu ini selalu terdepan dari beberapa hal, mulai dari perencanaan kegiatan, kemudian manajemen dan sebagainya lebih tertata dibandingkan dengan, mohon maaf, tanpa mengesampingkan di sekolah negeri. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang ini cukup menarik tentang pesantren, ya. Posisi pesantren itu sekarang bagaimana, gitu ya? Kalau dulu mungkin pesantren identik dengan lembaga non formal, gitu ya. Kita lihat dalam dan tentunya juga ini patut kita syukuri, di tahun 2019 kemarin, ya, tepatnya di bulan Oktober 2019 tanggal 15, ya, ada undang-undang yang sangat kita syukuri dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, yaitu tentang pesantren, ya, tentang pesantren. Saya akan coba sedikit menyampaikan, ya, informasi tentang isi dari pasal-pasal yang ada di undang-undang pesantren tersebut. Pasal yang menurut saya ini sangat perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah di pasal 15 disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Itu sudah jelas. Karena memang dari dulu pesantren adalah salah satu lembaga yang konsen, ya, dalam hal pendidikan tentunya. Kemudian di pasal 17, ya, di pasal 17 ayat 1 disebutkan, nah ini cukup menarik, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal, ya. Jadi melalui undang-undang ini sekarang posisi pesantren itu sudah menjadi lembaga formal yang secara, nanti akan saya bacakan lagi di pasal berikutnya, secara legalitas ijazah itu bisa dilanjutkan di jenjang manapun. Di pasal 17 ayat 2 selanjutnya disebutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi, ya, meliputi pendidikan pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Artinya pesantren dengan jenjang dasar 6 tahun, kemudian SMP, kemudian pendidikan menengah SD, SMP dan SMA dan perguruan tinggi, itu diakui secara resmi oleh pemerintah melalui undang-undang ini. Nah, kemudian di ayat 7-nya disebutkan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat yang 1 tadi, ya, yaitu pendidikan berbentuk pesantren yang berbentuk pengkajian kitab kuning, gitu, dalam bahasa pasal di sini. Artinya pesantren-pesantren salaf yang dengan kitab kuning yang dulu itu masuk juga kriteria di sini dalam ayat 7 ini. Nah, ada satu pasal lagi yang tadi saya sampaikan sangat penting ini, yang perlu kita mengetahui, yaitu di pasal 23 ayat 4. Ayat 4, ya. Di ayat 4 itu disebutkan bahwa lulusan pendidikan pesantren, jalur pendidikan non formal, yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, ya, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, dan atau kesempatan kerja. Artinya apa?
Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sekarang tidak perlu risau dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren, karena ijazah tersebut ya tingkat SD di pesantren, SMP di pesantren itu sudah bisa untuk melanjutkan ke jenjang di negeri misalnya, atau di jenjang-jenjang yang lain yang setara. Jadi salah satu mungkin kelebihan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 ini seperti itu. Nah, ini tentunya tentunya akan berdampak juga terhadap terhadap alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Jadi secara anggaran pun dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 ini posisinya sekarang sama gitu ya dengan lembaga formal SD, SMP ya dan sebagainya. Walaupun itu diselenggarakan di pesantren, dan ijazah yang didapat pun tidak harus double. Jadi kalau misal kita punya anak di pesantren gitu ya, kemudian ada sekolah lagi di lembaga yang formal gitu ya, di sekolah dasar misalnya terpadu atau dan sebagainya, cukup satu ijazah saja bisa dipakai yang dari lembaga terpadunya atau mungkin dari pesantrennya. Nah, ini barangkali sedikit gambaran tentang posisi lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren gitu ya. Sekarang ini, alhamdulillah dengan Undang-Undang Nomor 18 ini, pemerintah sudah menyetarakan dengan lembaga-lembaga negeri ataupun lembaga swasta dan yang lainnya. Teman-teman semuanya dan Bapak Ibu para asatid ya, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk tentang bagaimana tantangan dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sebenarnya berbicara tantangan tentunya di awal tadi yang sudah sebagai pembuka sudah saya sampaikan, era globalisasi itu tentunya memberikan dampak yang luar biasa terhadap tantangan-tantangan yang mungkin nanti akan disampaikan. Apa saja tantangan lembaga pendidikan Islam sekarang ini? Yang pertama adalah tantangan di bidang politik. Ya. Tantangan di bidang politik. Kemudian yang kedua, tantangan di bidang kebudayaan ya. Kebudayaan, kemudian yang tidak kalah penting juga tantangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tentunya ini juga akan berdampak bagaimana tantangan terhadap ekonomi, tantangan di bidang kemasyarakatan, dan tantangan di bidang sistem nilai. Tantangan pendidikan di bidang politik, ya. Di pertemuan yang pertama Jumat kemarin, bagaimana saya sedikit menyinggung tentang kurikulum di negara kita. Dan ini memang kadang tidak lepas dari faktor politis juga gitu. Bagaimana kurikulum yang ada di negara kita ini terus berubah gitu ya. Nah, ini kalau tidak dihadapi dengan serius oleh lembaga pendidikan Islam, tentunya kita akan merasa diombang-ambingkan gitu ya. Atau dengan adanya berbagai undang-undang yang ada di negara kita, baik melalui undang-undang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional dan sebagainya, dengan berbagai tujuan-tujuan perjuangan nasional yang sudah disebutkan di situ, justru bisa jadi akan menjadi hal yang
apa namanya, karena kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada, ya, kalau kita tidak apa namanya jeli dan telaten dan sabar gitu ya, ini menjadi tantangan tersendiri juga, sehingga kita tidak bisa beradaptasi dalam bidang kebijakan-kebijakan ini. Kemudian tantangan di bidang kebudayaan, tentunya karena manusia itu merupakan makhluk yang memiliki apa namanya hasil budaya lah kurang lebih gitu ya, melalui cipta rasa dan karsanya gitu kalau bahasanya lah gitu, baik berupa sifat yang material ataupun mental spiritual gitu ya. Tentunya kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara kita ini, jika lembaga pendidikan Islam tidak mampu menjadikan alternatif jalan tengah, ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri juga. Akan menjadi tantangan tersendiri juga untuk lembaga pendidikan Islam. Oleh karenanya, bagaimana nilai-nilai Islam yang kepada masyarakat itu bisa survive di tengah memiliki daya tahan gitu ya, dan tidak dibenturkan dengan budaya-budaya yang lokal kedaerahan gitu. Atau mungkin budaya-budaya yang sifatnya diakulturasi gitu ya, diambil dari negara-negara lain yang masuk ke negara kita dengan adanya arus informasi dan globalisasi yang begitu dahsyat ini. Nah, oleh karenanya tantangan terbesar dalam bidang budaya ini adalah bagaimana lembaga pendidikan Islam itu mampu memberikan pengaruh, memberikan benteng kepada anak-anak bangsa agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya yang masuk ya tanpa difilter dulu gitu ya. Budaya-budaya yang kalau kita lihat dengan istilah-istilah yang sekarang ini gitu ya, budaya-budaya barat yang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, mungkin saya tidak akan sebutkan karena memang bisa jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah banyak lah gitu ya, paham gitu. Artinya lembaga pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan di bidang budaya ini. Bagaimana lembaga pendidikan mampu memberikan landasan yang kokoh ya, mampu membentengi anak-anak kita ya, para siswa-siswi kita, para santri kita dari nilai-nilai yang negatif yang datangnya dari luar. Nah, yang ketiga, tantangan yang tidak kalah pentingnya yang sangat dahsyat tadi tentang berkaitan globalisasi, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bidang yang sangat maju pesat di bidang ini adalah dengan adanya internet, ya, yang sekarang kita nikmati ini, ya, dengan adanya kita bisa online dan sebagainya, ya. Ini adalah salah satu jasa dari internet. Gitu. Pada kesempatan kemarin Ustadz Us menyampaikan, ya, dengan arus informasi yang begitu deras ini, khususnya melalui internet ini, dan salah satunya melalui gadget yang kita pegang masing-masing ini, bisa menjadi, ya, bisa menjadi pisau bermata dua. Yang kalau kita tidak hati-hati, ya, justru kita akan terjerumus pada hal-hal yang kurang baik, gitu. Apalagi dengan mudahnya diakses informasi, apalagi informasi tentang pornografi dan sebagainya. Kalau anak-anak kita tidak dibentengi dengan bekal pengetahuan dan landasan yang kuat, ini akan menjadi bumerang yang sangat dahsyat kepada kita semuanya.
apa yang sudah ditanamkan oleh lembaga pendidikan itu akan menjadi sia-sia kalau kita ya di era informasi ini tidak mampu membendungnya gitu ya, tidak mampu selektif memilah ya mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dampak ilmu pengetahuan teknologi ini juga pastinya lembaga pendidikan tentunya harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya mungkin dalam cara pembelajaran gitu ya. Kalau di kemarin saya sampaikan guru itu harus melek teknologi gitu ya, jangan sampai menjadi guru yang gaptek gitu. Salah satu tantangan terbesar adalah pada guru gitu yang kemarin. Nah, oleh karenanya guru ya harus mau ya up to date dengan beberapa arus informasi yang sekarang ini terjadi gitu. Nah, tantangan di bidang ekonomi juga tentunya kita sangat berharap lembaga pendidikan Islam mampu memberikan solusi-solusi alternatif gitu ya. Bagaimana kaum pendidikan itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang memiliki uang banyak saja gitu. Makanya ada anekdot tentang kepanjangan dari SDIT gitu ya, Sekolah Dasar Islam Termahal gitu ya. Jadi bagaimana lembaga pendidikan Islam itu harus bisa menjawab kebutuhan tersebut gitu ya, karena memang tidak kita pungkiri umat Islam sekarang ini mohon maaf ya, dengan ekonomi yang sekarang ini tentunya akan golongan miskin gitu ya. Nah, yang tantangan kelima yaitu tantangan di bidang kemasyarakatan ya. Maksudnya tantangan kemasyarakatan ini bahwa lembaga pendidikan sebagai ya agent of hang gitu ya, yang bertugas untuk menetralisir gitu ya, dampak-dampak negatif di masyarakat ya, itu harus mampu juga untuk memberikan perubahan di masyarakat, mulai dari sistem sosial gitu ya, kemudian nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu. Jangan sampai lembaga pendidikan Islam justru menjadi tidak punya arah, tidak punya tujuan yang jelas tentang kontribusi perubahan di bidang kemasyarakatan ini. Nah, bidang kemasyarakatan yang kelima tadi itu sangat erat juga dengan hubungannya dengan sistem nilai tadi yang selanjutnya, bagaimana peran sekolah tadi mampu memberikan pengaruh gitu ya, memberikan bi'ah ya, memberikan lingkungan yang positif di masyarakat gitu ya. Karena memang titik sentral yang sebenarnya yang dihadapi oleh bangsa ini, yang kemarin saya sampaikan adalah jangan sampai lembaga pendidikan yang ada di negara kita ini hanya menjadikan orang-orang yang pintar saja tetapi lemah dalam akhlaknya. Oleh karena nilai-nilai Islam yang harus dimunculkan oleh lembaga pendidikan Islam itu harus menjadi landasan ideal ya, yang fundamental sehingga mampu mewarnai kehidupan di sistem nilai di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan para asatidz, para jamaah ngaso ngaji online sore pada hari ini. Nah, selanjutnya adalah di sesi
eh, terakhir ini kita akan mencoba menganalisis bagaimana seharusnya sikap ya lembaga pendidikan terhadap tantangan-tantangan tadi yang ada di negara kita ini. Nah, menurut saya beberapa hal yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam dalam menjawab tantangan zaman tadi adalah yang pertama, lembaga pendidikan Islam harus senantiasa mengembangkan tradisi ilmiah ya di lembaga pendidikan Islam tersebut. Jangan sampai ada lagi bahwa terkesan lembaga pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang ada sekarang ini lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya rutinitas dan apa namanya aktivitas yang sifatnya rutin saja gitu. Sementara hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak tersentuh sama sekali. Oleh karenanya pengembangan ilmu pengetahuan, sains, kemudian keterampilan gitu ya, kemudian kemampuan untuk berpikir secara logis, rasional gitu ya, kreatif dan sebagainya, itu harus menjadi nilai-nilai yang terus ditanamkan oleh lembaga pendidikan Islam baik di pesantren maupun lembaga-lembaga Islam terpadu ya, di negara kita. Agar apa? Agar sistem nilai nanti yang mampu sistem nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu menjadi keunggulan tersendiri gitu ya. Selain ibadahnya kuat ya, tapi dalam segi akhlak dan moralnya dan pengetahuan keterampilannya menjadi tidak kalah juga gitu. Oleh karenanya tentunya jika kita atau lembaga pendidikan Islam mampu melaksanakan itu akan berdampak pada kualitas lulusan lembaga pendidikan Islam ya. Yang sebagaimana kita ketahui lulusan dari lembaga pendidikan Islam yang ada sekarang ini gitu ya, kita bisa menghitung dengan jari mungkin ya berapa kompetisi-kompetisi yang ada di ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK gitu ya, lebih didominasi oleh sekolah-sekolah yang mungkin notabene bukan sekolah Islam. Dan tentunya dengan adanya keterampilan tadi penelitian, riset ya, tradisi ilmiah itu, ketika anak-anak nanti lulus ya, diterjun ke masyarakat, ini akan menambah rasa percaya dirinya ya. Karena apa? Karena ketika dia sudah lulus, sudah memiliki keterampilan yang cukup untuk menghadapi realitas kehidupan masyarakat gitu. Kalau di kita mengistilahkan dengan cerdas kontribusi gitu. Artinya lulusan dari sekolah Bunyan itu mampu berkontribusi di masyarakat gitu. Kemudian yang kedua adalah lembaga pendidikan Islam harus memaksimalkan, mengaktifkan komponen kurikulum yang ada. Maksud dari komponen kurikulum itu apa? Kalau kita lihat di struktur kurikulum itu ada namanya komponen tujuan, gitu ya. Komponen tujuan. Lembaga pendidikan Islam harus jelas betul output dari lembaga tersebut itu apa, gitu ya. Apakah mampu menjawab tantangan zaman atau tidak, gitu. Apakah mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau tidak. Yang kedua adalah komponen tentang materi. Ya. Komponen tentang materi. Bagaimana isi atau struktur program yang ada di dalam lembaga pendidikan itu diarahkan untuk
bagaimana mencapai dari tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu komponen strategis. Ini lebih ke bagaimana cara untuk domainnya di sini adalah para guru, ya, para ustadz, ya, para pendidik, yang bagaimana para pendidik, para guru harus mampu melaksanakan pengajaran dengan baik, ya, melaksanakan penilaian dan bimbingan pembelajaran agar materi-materi dari materi-materi yang kita berikan di sekolah itu sesuai dengan apa yang akan menjadi nanti tujuan dari lembaga kita. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu yang selanjutnya dari komponen kurikulum itu adalah komponen media pembelajaran, ya. Bagaimana media pembelajaran ini mampu memberikan menstimulus siswa, gitu ya, untuk lebih aktif dalam pembelajaran yang ada. Jangan sampai kita terjebak lagi, ya. Walaupun ada anekdot juga yang menyampaikan walaupun kurikulum diganti 1000 kali katanya, itu di Facebook ada menyampaikan gitu. Tetapi kalau pola gurunya tidak dirubah, ya sama saja, gitu ya. Nanti ini masuk tentang guru ini masuk di poin yang ketiga nanti. Artinya lembaga pendidikan harus menyiapkan media pembelajaran atau sarana pendukung untuk penyampaian materi-materi yang disampaikan di dalam proses pembelajaran tadi. Dan yang kelima terakhir adalah dari komponen kurikulum ini adalah komponen evaluasi. Bagaimana kita dengan evaluasi nanti bisa tahu, ya, apa yang sudah kita programkan kemudian kita laksanakan itu apakah sudah mampu berjalan dengan maksimal atau tidak. Nah, yang ketiga adalah yang tadi yang saya sedikit singgung di poin kedua, yaitu tentang peningkatan profesionalitas guru. Pemerintah sekarang menuntut guru itu harus profesional, ya. Makanya ada tunjangan profesi. Tetapi dari beberapa survei yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga, ternyata tunjangan profesi yang sudah digulirkan oleh pemerintah itu tidak mampu diserap secara maksimal oleh guru. Artinya apa? Teman-teman yang mohon maaf ya, memang tidak semuanya, tapi tadi saya sampaikan memang ini survei, nanti bisa dicek di beberapa lembaga di online gitu ya. Tunjangan profesi yang diberikan pemerintah kepada guru ini memang belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keilmuan dan pengetahuan oleh apalagi keterampilan para guru gitu ya. Yang ini memang yang patut kita sayangkan gitu ya. Walaupun harus kita akui memang pemberian sertifikasi atau program itu memang belum secara menyeluruh diberikan kepada semua guru gitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya kalau saya tangkap pemerintah sudah mulai sedikit memperhatikan tentang kesejahteraan guru tadi melalui tunjangan profesi tadi. Nah, bagaimana guru mampu meningkatkan profesionalitasnya tadi ya, salah satunya mungkin bisa dengan menggunakan biaya atau dana yang diberikan melalui sertifikasi tadi. Bagaimana guru ya harus mampu mempelajari paling tidak ilmu-ilmu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya, agar tidak ketinggalan zaman, tidak gaptek ya, nggak gap teknologi gitu ya, sehingga mampu bersaing dengan tidak kalah maksudnya dengan anak-anak peserta didiknya.
Nah, Bapak Ibu, teman-teman, para asatid dan guru-guru Sekolah Bunyan Indonesia, di sesi yang pertama dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa guru itu adalah menjadi faktor utama dari perubahan pendidikan yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, sekali lagi, guru harus mampu meningkatkan kapasitas dirinya, meningkatkan kemampuannya, baik kemampuan pedagogiknya, mengajarnya, kemudian kemampuan tentang metode pembelajaran dan sebagainya, ya, agar tujuan-tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan Islam itu menjadi maksimal. Gitu. Baik, yang keempat, karena waktunya sebentar lagi selesai, gitu ya. Lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan, ya, manajerialnya. Pengelolaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia atau atau SDM yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Gitu. Selain selain mampu mengelola SDM yang ada, lembaga pendidikan juga harus mampu memanage dana, ya, keuangan yang ada. Karena bagaimanapun juga kekuatan dalam bidang dana ini memang menjadi faktor yang tidak bisa disepelekan juga, ya, oleh lembaga pendidikan Islam tentunya, apalagi swasta, gitu ya, yang secara notabene adalah mengandalkan dari iuran dari masyarakat. Nah, yang terakhir adalah bagaimana lembaga pendidikan Islam itu harus mampu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, ya, yang mendukung dari tercapainya tujuan pendidikan, tercapainya tujuan pembelajaran yang ada. Ya, kalau di awal tadi disebutkan tentang media pembelajaran, gitu ya. Ini erat kaitannya dengan sarana prasarana yang ada. Baik itu berupa sarana-sarana yang bersifat ibadah, gitu ya, misalnya tentang kondisi masjid dan sebagainya, kemudian kondisi-kondisi gedung dan sebagainya, gitu ya, ruang-ruang lab dan sebagainya yang harus tersedia, ya. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu tentang bagaimana lembaga pendidikan Islam harus mampu memberikan aktualisasi kepada para siswanya untuk mampu menciptakan atau menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dapat di lembaga pendidikan tersebut. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para asatid, para guru Sekolah Bunyan Indonesia, baik melalui Google Meet ataupun online di channel Sekolah Bunyan Indonesia, paling tidak itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, bagaimana sekali lagi tantangan lembaga pendidikan Islam itu harus mampu dijawab dengan baik, dengan nyata, ya, dengan tidak hanya sekedar teoritis, ya, oleh lembaga pendidikan Islam, yang intinya adalah output dari lembaga pendidikan itu menjadi outcome yang mampu memberikan solusi dari tantangan zaman yang sekarang ini kita rasakan. Nah, mungkin itu saja teman-teman, Bapak Ibu dan para asatid, para guru yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada
Apabila ada salah kata yang dari saya pribadi, insya Allah yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.